Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami di sini sebagai kelompok Capstone terkait konsultasi remaja dengan bentuk startup Young Mind akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan di sini tim kami. Yang pertama ada Raditya sebagai full stack web developer. Yang kedua ada Razif Ilham sebagai front end web developer. Dan yang ketiga ada Iqbal sebagai front end web developer. Dan yang terakhir ada Andika sebagai back end web developer. Di sini kami akan memberikan sedikit gambaran mengenai Capstone dari Young Mind terkait konsultasi remaja. Berikutnya saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Dalam pengembangan website, di sini kami menggunakan beberapa bahasa pemrograman. Untuk struktur HTML kami menggunakan HTML, untuk mempercantik struktur HTML kami menggunakan CSS, dan untuk memberikan interaksi pada website kami menggunakan bahasa JavaScript. Kemudian di sini kami dibantu oleh framework seperti Webpack, Bootstrap, dan juga Node.js. Webpack di sini digunakan untuk membundle seluruh project. Kemudian Bootstrap digunakan untuk memberikan beberapa komponen yang sudah tersedia dari Bootstrap untuk CSS. Kemudian Node.js untuk menginstal beberapa dependensi yang dibutuhkan di sebuah website. Pada tahap development di sini kami menggunakan beberapa tools yaitu Firebase dan juga Netlify. Pada tahap pertama kami membuat sebuah konfigurasi dari Webpack. Webpack ini adalah sebuah bundler untuk menangani aplikasi JavaScript modern. Ketika Webpack berjalan pada project, maka akan mengubah dynamic asset menjadi static, sehingga seluruh folder yang tadinya banyak akan dibundle menjadi satu project yang nantinya akan dijadikan sebagai entry point saat deployment. Selanjutnya pada tahap routing ini digunakan untuk memberikan kemudahan pada user ketika berpindah halaman dari halaman satu ke halaman lainnya. Kemudian di sini kami menampilkan beberapa data dari API. API yang dibangun di sini menggunakan sebuah website yang bernama Mock API. API ini digunakan untuk menampilkan beberapa list konsultan, kemudian menampilkan detail konsultan, dan juga menampilkan beberapa artikel terkait. Kemudian di sini kami juga membuat sebuah server yang digunakan untuk autentikasi, login, dan register. Di sini kami menginstal beberapa dependensi seperti Express, Decrypt, Passport, Express Flash, Express Session, dan Method of Run. Setelah project selesai dibuat, kita masuk ke tahap development. Development di sini kami menggunakan dua, yaitu pertama adalah Firebase dan juga Netlify. Firebase di sini kita menggunakan hosting dan juga function. Hosting di sini digunakan untuk mendeploy sebuah website menjadi website yang bisa diakses oleh orang lain. Kemudian function di sini adalah sebuah deploy untuk servernya. Aplikasi ini berfungsi sebagai fitur bagi pengguna yang telah menjadi member untuk dapat melakukan konsultasi. Sementara itu, pengguna yang belum menjadi member tidak akan dapat melakukan konsultasi. Di sini saya akan mendemonstrasikan untuk pembuatan akun dengan cara daftar terlebih dahulu dengan mengisi beberapa form yang telah disediakan. Di antaranya ada nama, email, dan juga password. Setelah form semua telah terisi, maka kita menyetujui ketentuan dan kebijakan privasi dan melakukan daftar. Setelah itu, kita dapat melakukan login menggunakan akun yang telah diregistrasi. Di sini saya akan mendemonstrasikan jika password tersebut tidak valid atau salah. Maka akan muncul alert pop-up password salah. Kita lanjutkan saja untuk masuk ke halaman homepage dengan memasukkan autentikasi dengan benar. Setelah melakukan autentikasi, maka kita akan diarahkan ke halaman homepage. Di sini terdapat beberapa penginformasian menarik mengenai seputar masalah kesehatan remaja.
dan untuk melakukan konsultasi lebih lanjut bersama psikolog-psikolog ahli. Terdapat ada fitur penginformasian servis, diantaranya ada beberapa informasi mengenai masalah kesehatan remaja dan juga alur tata cara untuk melakukan konsultasi online. Diantaranya ada cari layanan sampai ke konsultasi dilakukan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dari website Young Mind itu terkait konsultan. Jadi di sini konsultan tuh menyajikan informasi terkait konsultasi yang tersedia. Jadi jenis layanan berdasarkan kategori, juga memberikan informasi dokter yang juga tersedia. Nah, di sini saya juga jelaskan terkait konsultan, ya, yaitu memberikan terkait informasi lebih lengkap mengenai konsultan yang dipilih atau dokter yang dipilih. Oke, selanjutnya tentang kami. Ya, di yang main juga tentang kami ini sedikit memberikan informasi mengenai pengertian secara umum dari perusahaannya, visi dan misi terkait perusahaan itu sendiri. Di sini merupakan website dari Youngmind. Saya menjelaskan mengenai tadi terkait konsultan. Nah, di sini ada beberapa konsultan yang bisa dipilih oleh teman-teman di sini. Untuk masuk ke detailnya, kita coba dari satu ini detail terkait konsultasinya. Nah, dokter psikologi di sini bisa dilihat terkait beberapa informasi juga kami tetapkan juga jadwal-jadwal yang ada. Di sini juga ada buat jadwal yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tentang kami di sini menjelaskan mengenai pengertian dari perusahaan itu sendiri, lalu dari visi dan juga misi yang ada pada perusahaan Youngman. Untuk lebih lengkapnya saya akan jelaskan juga sedikit dari codingan dari kelompok kami Capstone mengenai konsultasi remaja. Nah, konsultasi remaja di sini yang kami lihat yang bisa saya jelaskan di sini mengenai mobile menunya juga. Nanti di sini kalau kita bicara soal konsultan berarti kita akan masuk pada list konsultasi page. Nah, ini sudah saya terapkan di sini. Nah, di sini hasil dari import dari data konsultan source dan juga template creator. Nah, ini adalah codingan yang saya taruh di sini yang di dalam render list konsultan page. Soalnya untuk detail konsultan bisa dilihat. Nah, di sini untuk detail konsultan di sini menerapkan jadi hasil dari list konsultan akan diteruskan masuk pada detail konsultan atau kami bisa berikan informasi terkait konsultan detail. Jadi di sini kita bisa cari kelas dari konsultan detail nanti dari detail konsultan page. Lalu lanjut pada about page. Nah, about page di sini yang tadi saya jelaskan menjelaskan mengenai beberapa eh, gambaran perusahaan. Di sini saya jelaskan sini tetap kita masuk about page. Nah, di sini untuk responsifnya saya berikan sedikit gambaran. Untuk responsif kami sudah terapkan untuk bentuk responsif juga. Jadi ini adalah tentang kami. Lalu misalkan kalau kita masuk pada konsultasi atau konsultan, kita bisa lihat inspeknya juga sudah responsif di sini. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke rekan saya. Pada halaman pemilihan jadwal, kita bisa memilih jadwal konsultasi dengan konsultan yang kita inginkan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, lihat pada menu pilih jadwal konsultasi. Pilih jadwal yang sudah tersedia. Misal hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 pukul 7 sampai 7.30 pagi. Jika sudah, lihat pada profil konsultan. Di sini berdasarkan data konsultan yang kita pilih. Jika sudah sesuai, maka pilih lanjutkan. Maka akan ada pada halaman pembayaran. Di sini kita bisa memilih berbagai macam pilihan pembayaran. Misal e-wallet, virtual account, dan credit card. Saya contohkan kita memilih GoPay sebagai metode pembayaran. Maka klik tombol yang sudah disediakan. Kemudian pada pojok kanan atas, kita bisa memasukkan sebuah kode voucher atau kode promo jika kita punya. Selanjutnya, pada menu ringkasan, kita bisa melihat harga produk atau jasa yang kita pilih dan potongan harganya. Jika
sudah, maka kita diharuskan membaca syarat dan ketentuan dari Young Minds. Jika sudah, kita bisa memilih lanjutkan. Jika sudah muncul pop-up, ini berarti pembayaran sudah berhasil. Dan pop-up ini berisikan total harga produk dan diskon yang kita bayar. Jika sudah, kita bisa kembali ke halaman utama dengan menemukan tombol yang sudah disediakan. Baiklah, kami dari kelompok Capstone terkait konsultasi remaja dengan bentuk startup Young Mind mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri dan mengucapkan terima kasih.